Hai teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai sistem kelistrikan pada sepeda motor. Dalam hal ini, sistem yang akan kita pelajari yakni sistem penerangan. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Tetap simak sampai akhir ya, agar wawasan kita semakin bertambah. Yuk kita mulai belajar mengenai sistem penerangan pada sepeda motor. Nah, ini merupakan gambar bolam lampu pada sepeda motor. Apakah teman-teman tahu apa perbedaan dari ketiga lampu tersebut? Yap, selain berbeda merek, tentunya ketiga gambar bolam tersebut berbeda jenis. Ada yang kaki satu untuk sepeda motor bebek dan matic, kaki 3 untuk sepeda motor sport yang lawas atau yang lama, dan bolam H4 untuk sepeda motor sport yang model terbaru. Nah, kalau yang ini adalah rangkaian atau wiring diagram sistem penerangan pada sepeda motor. Kita pelajari bersama ya teman-teman. Mudah kok, mari. Nah, sebelum masuk ke rangkaian, kita harus tahu dulu pengertian dari sistem penerangan. Apa sih sistem penerangan itu? Sistem penerangan adalah suatu rangkaian kelistrikan yang memberikan penerangan baik untuk penerangan ketika malam ataupun sebagai tanda. Dapat juga dikatakan sistem penerangan ini yakni semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Setelah tahu pengertian sistem penerangan, lalu apa saja sih fungsi sistem penerangan itu? Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi sistem penerangan pada sepeda motor. Yang pertama, yakni sebagai sumber penerangan ketika malam maupun pada saat berkabut. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai sumber penerangan indikator. Yang ketiga adalah sebagai tanda atau rambu-rambu kepada pengendara lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen-komponen sistem penerangan pada sepeda motor. Komponen yang pertama yakni magnet atau biasa disebut rotor, dan spool atau biasa disebut stator. Satu kesatuan dari magnet atau rotor dan spool atau stator ini disebut sebagai alternator. Fungsi alternator sendiri yakni sebagai penghasil arus listrik. Kemudian komponen yang kedua yakni regulator atau biasa disebut sebagai kiprok. Kiprok ini berfungsi sebagai penahan arus listrik agar tidak berlebih, dan juga fungsi lainnya untuk merubah arus AC dari alternator tersebut menjadi DC. Komponen selanjutnya yakni baterai. Baterai berfungsi sebagai penyimpanan arus listrik pada sistem kelistrikan sepeda motor. Kemudian saklar. Saklar ini berfungsi sebagai pengendali arus listrik, baik memutus atau menghubungkan. Mudahnya, saklar ini untuk menghidupkan atau mematikan suatu komponen kelistrikan. Berikutnya yakni bohlam. Bohlam ini sebagai beban atau komponen yang merubah arus listrik menjadi cahaya. Kemudian komponen selanjutnya yakni flasher. Flasher ini berfungsi sebagai timer, yakni timer pada sein. Fungsinya yakni untuk mengedipkan lampu sein. Komponen berikutnya yakni klakson. Klakson ini berfungsi sebagai beban atau komponen yang merubah arus listrik menjadi suara. Kemudian kabel. Kabel berfungsi sebagai penghubung sistem atau rangkaian
kelistrikan pada sistem penerangan sepeda motor. Selanjutnya, kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai saklar pengendali, yakni saklar pengendali awal seluruh sistem kelistrikan pada sepeda motor. Komponen yang terakhir yakni fuse. Fuse ini sebagai pengaman pada sistem kelistrikan dari hubungan pendek atau konsleting maupun arus berlebih. Oke ya teman-teman, ini terdapat beberapa contoh gambar komponen sistem penerangan pada sepeda motor. Di sini terdapat gambar flasher, alternator yakni magnet dan spool atau rotor dan stator, dan juga gambar kiprok. Bisa disimak ya teman-teman. Berikut ini merupakan beberapa jenis sistem penerangan pada sepeda motor, yakni lampu kepala atau lampu depan, kemudian lampu belakang atau stop lamp, lampu sein atau rating, lampu rem, dan klakson. Beberapa jenis sistem penerangan ini akan kita pelajari rangkaiannya. Oke, kita akan masuk ke dalam rangkaiannya. Yuk disimak bersama-sama ya teman-teman. Nah, untuk cara kerja kita gambarkan secara sederhana saja ya teman-teman, agar mudah dipahami. Nah, untuk cara kerja lampu depan dan belakang pada sepeda motor tipe AC, yakni arus akan mengalir dari alternator menuju ke kiprok, kemudian ditahan. Dari kiprok akan menuju ke saklar. Ketika kita menghidupkan saklar, maka arus akan mengalir dari saklar ke bohlam. Dari bohlam akan menuju ke massa, dan kemudian bohlam akan menyala. Untuk tipe AC ini, ketika digas maka lampu akan terang, sementara pada posisi idle atau posisi langsam lampu akan berkedip-kedip. Itulah kelistrikan pada sepeda motor yang bertipe AC. Bagaimana teman-teman? Sampai sini apakah sudah paham? Mudah kan? Yuk kita lanjutkan. Untuk cara kerja sistem penerangan pada sepeda motor yang bertipe DC, lampu depan dan belakangnya, yakni arus dari baterai akan menuju ke kunci kontak. Kemudian dari kunci kontak akan menuju ke saklar. Arus dari saklar, ketika saklar dihidupkan maka akan menuju ke bohlam. Bohlam sendiri akan menuju ke massa, maka bohlam tersebut akan menyala. Cukup mudah ya teman-teman. Oke, kita akan menuju ke cara kerja lampu sein. Cara kerjanya yakni arus dari baterai menuju ke kunci kontak. Ketika kunci kontak dihidupkan, maka arus akan diteruskan ke flasher. Flasher ini untuk mengedipkan ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah, arus dari flasher akan menuju ke saklar. Ketika saklar di kiri atau kanan dihidupkan, maka arus akan mengalir ke bohlam sein kiri depan dan belakang atau kanan depan dan belakang. Oke, kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Cara kerjanya yakni arus dari baterai akan menuju ke kunci kontak. Ketika kunci kontak di-on-kan, maka arus akan menuju ke flasher. Dari flasher akan menuju ke saklar. Kemudian ketika saklar kiri atau kanan dihidupkan, maka arus akan mengalir ke bohlam sein kiri depan dan belakang atau kanan depan dan belakang. Rangkaian sistem penerangan berikutnya yakni sekaligus sebagai tanda, yakni rangkaian atau cara kerja lampu rem. Cara kerjanya yakni arus dari baterai akan dihubungkan ke kunci kontak. Kemudian ketika kunci kontak di-on-kan, maka akan mengalir ke switch. Switch ini sebagai saklar,
biasanya diletakkan pada handle rem depan ataupun tuas rem belakang. Nah, dari switch ini ketika rem diinjak atau ditarik, maka arus akan diteruskan ke lampu rem. Dari lampu rem ini akan menuju ke massa dan lampu rem tersebut akan menyala. Rangkaian yang terakhir yakni rangkaian atau cara kerja klakson. Cara kerjanya yakni arus dari baterai akan menuju ke kunci kontak. Ketika kunci kontak di-on-kan, maka arus akan diteruskan ke saklar. Dari saklar akan menuju ke klakson. Klakson ini akan menuju ke massa, maka klakson ini akan berbunyi. Nah, dari rangkaian-rangkaian yang telah kita pelajari sebelumnya, tentunya pasti ada berbagai permasalahan yang sering muncul. Nah, berikut ini identifikasi masalah sistem penerangan pada sepeda motor. Masalah-masalah yang sering dialami yakni komponen rusak atau mati. Itu bisa mencakup magnet, spool, baterai, fuse, kiprok, kunci kontak, saklar, bohlam, flasher, ataupun klakson. Masalah yang kedua yakni lampu tidak terang. Kemudian lampu depan terlalu menyorot naik. Ada juga permasalahan lampu yang mudah putus. Selain itu, ada juga kabel atau soket yang bermasalah. Nah, itu tadi sedikit masalah atau trouble shooting yang dialami pada sistem penerangan sepeda motor. Oke, setelah beberapa pembahasan tadi, jika ada pertanyaan, saran, atau kritik dari teman-teman, silahkan cantumkan di kolom komentar ya.